Assalamualaikum guys, ketemu lagi ya. Beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang kemusyrikan ya. Kita sudah mendapat pencerahan bahwa kemusyrikan itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni ya. Dan itu merupakan dosa yang besar. Ya, namun kenapa di antara kita ya tidak khawatir akan tentang kemusyrikan ya? Karena sebagian kita beranggapan bahwa aku kan tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung ya. Jadi aku bukan golongan musyrik ya. Nah, berhala yang dimaksud adalah bukan patung guys ya. Nah, kecintaan kita atau tujuan hidup kita yang tidak berorientasi kepada pengabdian kita kepada Allah itu disebut berhala. Kita simak videonya guys. Pagi guys, banyak orang tidak khawatir dengan kemusyrikan, tidak takut. Karena dia pikir dirinya tidak musyrik. Karena nggak nyembah patung, nggak nyembah berhala. Dia pikir berhala itu patung. Padahal berhala itu bukan patung. Musyrik itu dosa besar dan musyrik itu menyembah berhala kan dikatakan. Berhala bukan patung. Berhala itu manusia bisa. Gitu. Apa saja yang dijadikan tujuan hidup dan pelindung hidup gitu, yang jadikan pimpinan tapi bukan Allah, itu namanya berhala gitu. Suratnya Al-Baqarah 257. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal lazina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Mengeluarkan orang dari kegelapan kepada yang jelas, kepada nur, cahaya. Walazina kafaru, dan orang-orang kafir itu aulia uhumut togut. Pemimpinnya, pelindungnya adalah togut. Lah kalau pelindung, pemimpin itu kan masa batu jadi pemimpin? Kan batu. Pemimpin sini pasti orang gitu. Makanya togut itu bukan batu, bukan nyembah batu, bukan nyembah keris. Orang itu. Apa saja yang dijadikan pelindung, pemimpin yang bukan Allah, togut. Aku bisa, kan pemimpin manusia juga gitu. Bos manusia juga. Ya, kalau sekedar bos urusan PT sih boleh lah ya. Tapi kalau bosnya udah jadi orientasi hidup saudara, Anda hidup bener-bener apa maunya dia diturutin, nggak peduli apapun itu diturutin, udah dia yang kuasa terhadap diri Anda, ya itu namanya udah jadi berhala itu. Apa saja berhala, bukan cuma bos, itu istri juga bisa jadi berhala, anak pun bisa jadi berhala. Kemarin kan sudah tuh surat 924, anak jadi berhala. Kan ada orang, dia Tuhannya, anaknya udah kayak Tuhan buat dia, kan begitu bisa. Atau istrinya jadi Tuhan buat dia, takut sama istri kan, ikatan suami takut istri kan bisa juga itu. Ya apa saja yang Anda itu selain daripada Allah ya berhala itu. Bos apalagi paling sering kasusnya bos. Bahkan perusahaan pun bisa, perusahaan itu jadi berhala Anda bisa. Apa yang perusahaan inginkan, apa yang Anda lakukan semua udah, semua buat perusahaan, orientasi hidup satu-satunya adalah perusahaan, itu prioritas utama paling tinggi perusahaan, berhala juga. Hawa nafsu juga sama, bisa jadi berhala juga. Berhalanya diri kamu sendiri bisa. Afaro'aita manitahoza ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya? Ada begitu ayatnya. Hawa berhala juga. Jadi hati-hati, berhala ini jebakannya banyak di mana-mana. Musyrik itu sifat musyrik, sifat syirik. Itu jebakannya di mana-mana. Dan masalahnya
Allah nggak ngampunin dosa syirik. Nggak diampunin. Dosa kecil-kecil yang lain, mau Anda berzina kayak apa kayak segala macam ya, mau ngerampok, mau membunuh, itu diampuni. Tapi kalau dosa syirik nggak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Duh, serem banget itu ayat. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain daripada itu. Gitu. Makanya hati-hati sama syirik, hati-hati sama kemusyrikan. Ini di konten-konten saya banyak tentang kemusyrikan, tapi orang nggak aware. Dan kemusyrikan itu najis, kata Allah. Najis. Bahwa kemusyrikan itu Allah nggak suka. Innamal musyrikuna najasun. Bahwa musyrik itu najis, orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Perkataannya, perbuatannya, tingkahnya najis. Itu. Ya, saya cuma buat review aja, kita semua hati-hati dengan kemusyrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.